Apakah kamu sering merasa sudah hemat mati-matian, tapi selalu ada aja pengeluaran mendadak? Pengen nabung lebih banyak, tapi ternyata cuma jadi wacana saja. Gaji naik pun rasanya tetap nggak cukup. Kalau kamu ngerasa uangmu nggak pernah cukup, padahal penghasilan terus naik, tonton video ini sampai habis. Video ini nggak hanya mengubah cara kamu memandang uang, tapi juga bagaimana kamu bisa mengontrol dan menguasai uang kamu sendiri. Bagian 1. Kenapa banyak orang gagal mengatur uang? 1. Tidak punya target keuangan yang jelas. Banyak yang memandang kalau rencana keuangan cuma untuk orang-orang yang penghasilannya udah besar. Kalau gajinya pas-pasan, nggak ada gunanya membuat rencana keuangan karena toh uangnya akan habis juga. Padahal, justru dengan penghasilan terbatas, perencanaan keuangan menjadi sangat penting agar setiap rupiah bisa dimanfaatin dengan maksimal. Kebanyakan orang nggak tahu persis duitnya mau dipakai buat apa. Paling kamu cuma ada keinginan umum, seperti ingin kaya, tapi nggak punya target jelas. Misalnya, nabung 50 juta dalam setahun. Alhasil, duit di dompet atau rekening itu rasanya bebas dipakai aja, karena nggak ada posnya yang jelas. Ujung-ujungnya, kamu jadi bingung, kenapa harus nyisihin duit keluar nggak jelas arahnya, dan yang lebih parah, kamu jadi boros buat hal-hal yang nggak penting sama sekali. 2. Belanja emosional dan impulsif. Pernah nggak sih kamu buka HP cuma mau lihat-lihat, tiba-tiba sudah check out aja? Dan lucunya, kita semua pernah bilang, cuma sekali ini kok. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel nerangin kalau perilaku manusia kepada uang itu lebih dipengaruhi oleh emosi pribadi daripada logika. Makanya, nggak sedikit orang yang baru sadar setelah gajinya habis kalau uangnya bocor karena belanja secara impulsif. Dan anehnya lagi, bulan depan kebiasaan ini terulang kembali. Melihat teman-teman satu circle lagi pamer produk baru yang saat itu pas ada diskon besar, kamu udah pasti nggak tahan pengen punya barang sama dan akhirnya belanja. Banyak orang yang akhirnya terjebak gaya konsumtif bukan karena kebutuhan, tapi karena takut tidak diakui, takut tertinggal, takut dipandang tidak lagi selevel sama temennya. Kebiasaan ini bisa dikontrol dengan mengenali apa pemicu emosional yang sering kamu alami dan luangkan waktu sejenak untuk mikirin sebelum kamu beli. 3. Tidak ada sistem anggaran dan tidak mencatat pengeluaran. Kebanyakan orang itu nggak tahu pasti duitnya lari kemana aja. Mereka cuma sadar saat saldo udah mau habis. Mereka nggak pernah nyatat pengeluaran harian karena mikirnya, nominalnya kecil, nggak penting. Padahal kalau dikumpulin, nggak kerasa bisa jadi sangat besar. Cuma kopi 25.000, kalau setiap hari begitu, sebulan bisa hampir 1 jutaan. Kayak di buku The Latte Factor, David Bach, dijelasin kalau pengeluaran kecil yang sering diulang itu pembunuh tabungan paling ampuh. Banyak juga yang mikir bikin anggaran sama nyatet pengeluaran itu ribet dan makan waktu. Padahal sekarang kan gampang. Teknologi udah canggih. Ada aplikasi budget, catatan otomatis dari e-wallet, atau bahkan template gratis. Sebenarnya mengubah kebiasaan ini butuh niat dan mau sedikit perasaan gak nyaman demi masa depan finansial yang lebih oke. Nyatat pengeluaran itu kayak ngobrol jujur sama diri sendiri. Duit gue habis buat apa aja ya? Dan itu udah sesuai belum sama hidup yang gue mau? Yang keempat, tidak punya dana darurat. Siapa yang bisa jamin kalau hidup bakal konstan mulus terus? Kayak kata Morgan Housel di bukunya The Psychology of Money, kita suka lupa sama kejadian langka. Padahal justru kejadian langka itu yang bisa bikin keuangan kita anjlok. Coba bayangin tiba-tiba motor atau mobilmu rusak parah. Kalau kamu punya dana darurat, tinggal ambil aja duitnya. Masalah kelar. Kalau nggak punya, ya ribet deh. Pinjem sana-sini, gali lubang tutup lubang.
Udah stres soal duit, ditambah stres pikiran juga. Hidup jadi makin berat. Banyak banget buku dan pakar keuangan yang bilang, dana darurat itu bukan cuma sekedar tabungan, tapi semacam jaring pengaman kalau kamu kena goncangan finansial yang nggak terduga. 5. Minim literasi keuangan. Berbagai pakar keuangan tuh ngartiin literasi keuangan sebagai pengetahuan, skill atau keterampilan, dan kepercayaan diri seseorang buat ambil keputusan financial yang efektif, biar hidup makin sejahtera. Banyak orang sudah tahu kalau mereka harus nabung atau nggak boleh hutang. Tapi mereka juga nggak tahu bagaimana ngatur budget yang sistematis atau ngerencanain masa depan. Mereka ngerasa udah cukup cuma tahu dasar-dasar doang. Padahal literasi keuangan itu justru soal skill bikin keputusan yang cerdas soal duit. Robert Kiyosaki tuh di dalam bukunya Rich Dad Poor Dad bilang orang miskin dan kelas menengah tuh kerja buat nyari duit. Sedangkan orang kaya itu bikin duitnya yang kerja buat mereka. Nah itu beda mindset yang lahir gara-gara literasi keuangan. Bagian 2. Jalan keluar. Filosofi mengelola uang. 1. Uang itu alat, bukan tujuan. Gimana selama ini kamu memandang uang dan memperlakukannya? Uang itu kamu anggap tujuan atau cuma alat? Uang itu bukan sekadar angka, tapi hasil dari waktu, tenaga, sama emosi yang udah kamu keluarin. Uang itu simbol dari sebagian hidupmu yang udah lewat dan gak bisa diulang. Vicky Robin di bukunya Your Money or Your Life nulis, uang itu sesuatu yang kita tukar sama waktu hidup kita. Kalau dipakai dengan bijak, dia bisa kasih kita ruang buat berkembang dan bikin hidup kita lebih berkualitas. Coba deh tanya ke diri sendiri, semua pengeluaranmu selama ini sepadan gak sih sama waktu hidup yang udah kamu korbankan buat dapetinnya? Mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu soal uang. Jangan cuma mikir berapa banyak uang yang gue punya, tapi pikirin sejauh mana uang ini bisa bikin gue tumbuh dan berkembang. 2. Uang itu mengalir. Ada kutipan yang sangat keren dari Napoleon Hill dalam buku Think and Grow Rich. Money is a servant. It goes where it's invited and stays where it's well treated. Gampangnya, uang itu akan mengalir ke tujuan yang jelas dan ke orang-orang yang disiplin. Kalau kita nggak punya rencana anggaran, investasi, kontrol pengeluaran, maka uang bakal mengalir pergi ke orang yang lebih siap. Uang itu ngikutin hukum gravitasi keuangan. Kalau kamu nggak ngasih dia arah, maka uang akan mencari arah atau jalannya sendiri. Kalau mindset kamu cuma jadi konsumen, uang bakal keluar terus buat belanja. Tapi kalau mindset kamu menjadi seorang investor atau pengelola, maka uang akan mengalir, nambah, dan berlipat ganda. 3. Uang dan emosi. Kalau kamu nggak mampu mengontrol emosimu, maka emosi yang akan mengambil alih dan mengontrol uang kamu. Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money menjelaskan kalau mengelola uang itu bukan ilmu pasti kayak matematika, tapi lebih ke soal perilaku manusia. Behavioral science. Kalau menurut Dave Ramsey, The Total Money Makeover, personal finance is 80% behavior and 20% head knowledge. Dengan uang itu, karakter aslimu makin kelihatan. Kalau kamu tipe orang emosional, uang akan lebih mudah buat hidup kamu makin kacau. Sebaliknya, kalau kamu bijak, maka uang akan cepat menambah pundi-pundi keberuntunganmu. Orang kaya itu bukan yang paling jago ngitung, tapi yang paling tenang dalam menghadapi uang. Kita tuh sering banget sibuk mikirin gimana caranya menghasilkan uang lebih banyak. Padahal yang jauh lebih penting itu bagaimana kita mengelola dan mengatur uang yang sudah ada. Mulailah hari ini dari sekarang. Coba catat pengeluaranmu, punya target keuangan yang jelas, bikin dana darurat, sama ubah cara pandangmu soal uang. Soalnya, pas kamu udah bisa ngendaliin uang, sebenarnya kamu lagi belajar ngendaliin hidupmu sendiri. Kalau video ini bikin kamu dapat pencerahan baru soal uang, bantu share ya, biar makin banyak orang tahu gimana cara kerja uang buat kita. Jangan lupa klik subscribe sama nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.